Di suatu daerah terdapat keluarga bahagia. Ia adalah keluarga kaya, yaitu Tuan H. Tuan H memiliki anak perempuan satu-satunya yang bernama Nyonya F. Nyonya F sudah berusia 30 tahun yang belum juga menikah. Karena Nyonya F hidupnya mewah dan dalam melakukan segala hal selalu dibantu oleh pembantunya, maka mengakibatkan Nyonya F selalu bermalas-malasan. Hingga pada suatu hari, Nyonya F bertemu dengan seorang laki-laki yang menarik hati, hingga Nyonya F ingin menjadi istri dari laki-laki tersebut. Namun, orang tuanya tidak setuju karena calon suaminya bukan dari orang yang kaya raya. Karena Nyonya F begitu mencintai laki-laki tersebut, dan akhirnya mereka pun menikah. Namun, setelah mereka menikah, banyak permasalahan yang muncul, terutama masalah keluarga, sehingga suami, saudara suaminya, dan tetangganya banyak yang mengejek Nyonya F. Sehingga Nyonya F tidak pede sebagai seorang ibu karena tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Karena banyaknya cemoohan dari lingkungan, akhirnya Nyonya F mengalami gangguan HDR. Di rumah sakit, Nyonya F hanya diam. Tiba-tiba datang seorang perawat menghampiri Nyonya F untuk mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki Nyonya F. Membantu Nyonya F menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, membantu Nyonya F memilih dan menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilih dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dalam rencana harian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ibu senyum dulu sedikit. Oke, Ibu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya perawat Diana, ini teman saya perawat Raffi. Kami mahasiswa dari program studi Akademi Keperawatan ND. Kebetulan kami hari ini bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Tidak apa-apa. Kabar Ibu bagaimana? Kelihatannya Ibu sangat cerah. Oke, Ibu, di sini bagaimana kalau misalnya kita ngobrol tentang kegiatan ataupun kemampuan dari Ibu yang biasa Ibu lakukan. Setelah itu nanti kita nilai agar supaya kegiatan itu kita bisa lakukan di masa ini. Nah, Ibu, setelah kita menilai nanti kegiatannya, kita akan memilih salah satu kegiatan itu nanti agar supaya Ibu bisa lakukan. Dan juga kita bisa latih kegiatan itu, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, kalau misalnya Ibu bersedia, bagaimana kalau misalnya agar supaya Ibu lebih santai, lebih rileks, kita mengobrol di taman saja ya, Ibu? Oke, baik, Ibu. Sebentar saya membutuhkan waktu hanya 10-15 menit saja, Ibu. Oke, baik, Ibu. Mari, Ibu, saya bantu. Tidak lama kemudian, perawat dan Nyonya F pun pergi ke taman. Dan sampainya di taman, Ibu bisa duduk di sini. Baik, Ibu, sekarang kita mulai saja ya. Ibu bisa ceritakan kepada saya kegiatan yang biasa Ibu lakukan di rumah begitu, misalnya kegiatan mulai dari bangun pagi. Makan dan mandi. Oh iya, selain makan dan mandi itu kegiatan apa lagi, Bu? Cuci rambut, sikat gigi, bersih kamar tidur. ya.
Wah, bagus sekali Ibu. Ibu mempunyai 5 kemampuan atau kegiatan yang Ibu bisa lakukan. Dari 5 kegiatan itu, kegiatan apa yang bisa Ibu lakukan selama di rumah sakit? Bersih kamar tidur, ya makan. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu hebat. Ibu mempunyai 2 kegiatan yang bisa Ibu lakukan di rumah sakit. Oh iya Ibu, bagaimana kalau misalnya sekarang itu kita melakukan kegiatan membersihkan tempat tidur? Oke, baik Ibu, karena Ibu bersedia, mari Ibu kita kembali ke tempat tidur. Perawat dan Nyonya F pergi menuju tempat tidur Nyonya F untuk merapikan tempat tidur. Dan sesampainya di tempat tidur, Oke, baik Ibu, kita langsung saja. Ini seperti keadaannya tempat tidur Ibu kan sedikit tidak rapi. Jadi untuk merapikannya, pertama-tama itu kita memindahkan selimut dan juga bantalnya Ibu. Oke, Ibu mari, ini Ibu. Oke, Ibu bisa taruh di samping Ibu. Oke, karena kita sudah menggunakan semua itu, sekarang kita melepas spray ini supaya kita bisa ganti dengan spray yang baru ya Bu. Oke, mari Bu. Oke. Oke, baik, ini Bu. Kita akan memasang spray barunya. Oke, Bu, pegang di ujungnya. Ini biar lepas dulu. Kita pasang di bagian kepala dulu ya Bu. Mari Bu. Ya, Ibu bisa melihat baik. Garisnya ke bawahnya Ibu. Oke, baik Bu. Di bawah ujungnya Bu, Ibu bisa tarik. Tarik lagi tangan ke bawah dulu. Baik Bu. Ini juga bagus sekali Bu. Ya. Baik, karena kita sudah memasang spray barunya, jadi kita pindahkan lagi bantalnya ke tempat tidurnya Ibu. Letakkan di bagian atas. Iya, iya bagus sekali Bu. Oke. Sekarang kita melipat selimutnya Ibu. Oke Bu, Ibu pegang di bagian ujungnya. Oke, Ibu ikuti. Oke. Nah, sekarang Ibu pegang di bagian ujungnya. Pegang gini Bu. Kita ambil salah satu sisi di bagian bawah dulu, tarik ke atas, oke. Dudukkan di sebelah. Ini Ibu. Oke, tadi posisinya dulu. Ibu sabar Ibu. Sekarang Ibu boleh pegang di bagian ujung sininya. Oke, sekarang lentangkan di bagian bawah. Oke, selipkan di bagian bawah. Oke Ibu. Iya, baik sekali. Baik Ibu, silakan Ibu kembali bisa terbang. Oke, baik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan yang Ibu tadi? Ya, saya lihat Ibu sangat fasih dalam merapikan tempat tidur. Ibu sudah hebat tadi. Oke Ibu, bagaimana kalau misalnya kegiatan merapikan tempat tidur ini kita masukkan dalam jadwal? Ibu baiknya jadwalnya itu yang lebih baik itu jadwal misalnya Ibu bangun pagi hari,
Ibu bisa merapikan tempat tidur dan setelah ibu istirahat bangun istirahat sore hari. Terus kegiatan ini nanti ibu bisa lakukan setelah ibu pulang ke rumah nanti ya ibu ya. Oke ibu, ini selain merapikan tempat tidur, apakah ada kegiatan yang lain yang ibu bisa lakukan di saat ini? Oh iya, baik, ibu menyapu lantai. Kalau begitu, besok pagi jam 8 kita akan melakukan latihan menyapu lantai ya ibu ya. Oke baik, sekarang ibu bisa istirahat. Kami permisi dulu ya ibu. Permisi ibu, selamat beristirahat. Permisi ya bu. Keesokan harinya, Selamat pagi ibu. Selamat pagi ibu. Ibu apa kabar hari ini? Kelihatannya cerah ya ibu. Seperti yang saya lihat, sepertinya ibu sudah mahir ya dalam merapikan tempat tidur. Pastinya ibu bangun pagi tadi langsung bersihkan ini. Kelihatan sangat rapi. Ibu sangat hebat. Oke ibu, sekarang kita akan melakukan kegiatan latihan yang kedua ibu. Apakah ibu masih ingat? kita membutuhkan waktu 10 menit ya Bu. Iya, Oh ya, betul sekali ibu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menyapu lantai ibu ya. Mari ibu, saya bantu. Mari ibu. Oke ibu, nah, jadi sebelum kita menyapu lantai itu kita harus mempersiapkan peralatannya seperti sapu. Setelah kita mempersiapkan alatnya, kita mulai menyapu. Sekarang saya akan memperagakan dulu ya ibu cara menyapunya. Jadi kita menyapu itu mulai dari ujung tempat tidur saja ya ibu ya. Nanti setelah saya memperagakan, ibu bisa mengikuti apa yang saya lakukan. Oke ibu. Oke, ini kita menyapunya ke arah pintu ya ibu. Oke baik, sekarang bisa ibu lakukan. Iya baik sekali ibu. Bagus sekali ibu. Oke. Setelah kita menyapu, kita kembalikan alatnya ke tempatnya ya ibu. Ibu sudah melakukan latihan yang kedua itu menyapu lantai. Sekarang ibu boleh kembali ke tempat ibu.
Ibu, bagaimana tadi perasaan Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan yang kita ini tadi? Ya, kelihatannya Ibu sedikit percaya diri ya Ibu untuk bisa melakukan kegiatannya. Baik Ibu, kegiatan yang kedua ini menyepelantai kita akan masukkan ke jadwal hariannya Ibu supaya nanti kegiatan yang Ibu sudah lakukan di rumah sakit ini bisa Ibu lakukan ulang lagi di saat Ibu pulang ke rumah nanti. Baik Ibu, kita sangat bersyukur ya Ibu sudah bisa melakukan kegiatan ini dengan sangat baik. Semoga saja kegiatan ini bisa bermanfaat ya untuk kesembuhan Ibu. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa beristirahat. Kami permisi dulu ya Ibu. Permisi Ibu, selamat beristirahat. Ibu, kami permisi dulu ya Bu, selamat beristirahat. Keesokan harinya, keluarga Nyonya F pun datang mengunjungi anaknya. Selamat pagi. Perawat pun menghampiri keluarga Nyonya F untuk dapat mengobrol mengenai masalah Nyonya F. Pagi suster. Halo Mbak, apa kabar hari ini? Kabar Ibu baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya perawat Diana, saya mahasiswa dari program studi 3 keperawatan MD. Kebetulan di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Oke, kebetulan ini kemudian sementara istirahat. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengobrol tentang keadaan Ibu yang sekarang, tentang bagaimana untuk selanjutnya untuk melakukan perawatan terhadap Ibu Fian. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Kalau Bapak Ibu bersedia, saya membutuhkan waktu 10-20 menit nanti. Jadi supaya kita tidak mengganggu istirahat Ibu Fian, kita mengobrol di ruang perawatan saja ya. Ya baik, saya tunggu di ruang perawatan Ibu. Ya baik, permisi, saya duluan. Keluarga Nyonya F pun ke ruangan perawat. Dan sesampainya di ruangan perawat, Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, seperti yang saya sudah bicarakan tadi di ruang inapnya Ibu Fian, jadi kita akan mengobrol atau kita akan membahas tentang keadaan dari Ibu Fian yang sekarang. Jadi begini, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dulu. Sebelum Ibu Fian masuk ke rumah sakit ini, sebenarnya di rumah itu Ibu Fian itu orangnya bagaimana? Baik Ibu, anak kami itu Ibu kalau di rumah itu dia itu selalu menyendiri, minder, selalu anggap dirinya itu negatif. Terus ini dia tuh selalu menyalahkan dirinya sendiri. Oh iya, benar sekali. Jadi keadaan Ibu Fian yang sudah Ibu Bapak ceritakan tadi itu sekarang itu keadaan itu semakin memburuk, di mana Ibu Fian itu sekarang itu sudah menjadi pasien harga diri rendah. Jadi masalahnya itu adalah sekarang itu harga diri rendah ya Bapak Ibu. Jadi di mana harga diri rendah ini itu dengan tanda dan gejalanya itu seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi, di mana Ibu Fian itu kurang percaya diri. Sebenarnya Ibu Fian itu bisa melakukan suatu kegiatan yang dia mampu, tetapi karena dia kurang percaya diri jadi dia tidak melakukannya. Dia itu minder, dia itu malu dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi untuk melakukan perawatannya ini, kami dari tenaga keperawatan itu sudah melakukan kegiatan terjadwal seperti yang sudah kami lakukan 2 hari ini, seperti merapikan tempat tidur dan juga menyapu lantai. Jadi bagaimana Bapak Ibu, apa yang saya sudah jelaskan apakah Bapak Ibu mengerti?
Oke, kalau misalnya Bapak Ibu mengerti, boleh Bapak Ibu ulangkan yang saya bicarakan tadi. Anak kami itu mengalami harga diri rendah. Itu seperti yang ibu sudah bilang, jadwalkan itu nanti Jadwalkan kegiatan yang sudah terjadwal. kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh ibu. Oh iya. Baik, benar sekali ya Ibu. Jadi saya di sini, kami sebagai tenaga kesehatan meminta kerjasamanya dari Bapak Ibu. Apabila Ibu Fian nanti sudah diperbolehkan oleh kami untuk pulang ke rumah, kami berharap sampai di rumah nanti Bapak dan Ibu bisa memantau kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh kami, di mana Bapak Ibu bisa memantau Ibu Fian itu merapikan tempat tidur dan juga menyapu lantai. Oh ya, jangan lupa Bapak dan Ibu itu memberikan pujian kepada Ibu Fian agar dia bisa meningkatkan kepercayaan dalam dirinya. Bagaimana Ibu? Bapak dan Ibu bisa berikan contoh kalimat pujian kepada Ibu Fian nanti? Nah, misalkan dia seperti tadi ibu jelaskan, contohnya kalau dia rapi tempat tidur itu antara kami dia pasti kasih pujian seperti macam pujian seperti ini. Kalau udah rapi tempat tidur kami kasih pujian, aduh anak kami sudah bisa rapikan tempat tidur, atau dia sudah lampu sapu lantai, kami kasih pujian seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi dukungan dan pujian dari Bapak Ibu itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dari Ibu Fian. Oke, baik, terima kasih sudah luangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat dan bisa menyembuhkan keadaan dari Ibu Fian. Baik Bapak Ibu. Baik ibu, kalau begitu kami dua langsung pamit pulang. Oh iya. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu. Iya, silakan. Iya.